Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Di dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernapasan manusia. Sebelumnya, saya akan bertanya terlebih dahulu, bagaimana kehadiran di kelas ini? Apakah semua hadir? Baik, saya rasa semua hadir ya. Kita akan langsung membahas tentang materi kita pada hari ini. Manusia, hewan, ataupun tumbuhan sebagai makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup, kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernapasan kita. Kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernapasan manusia. Baik, di kelas ini, apakah ada yang tahu kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang, tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi selain itu, udara dapat juga keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik. Baik, sekarang ibu bertanya, apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu tenggorokan? Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorok, terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok, terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru kita. Apakah di kelas ini ada yang pernah tersedak? Oh, kamu pernah tersedak? Baik, ibu akan menjelaskan apa itu tersedak. Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang akan masuk ke saluran pernapasan kita. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga kanan. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchioles dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut juga alveolus. Pada alveolus ini yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas dengan oksigen karbon dioksida. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk bereaksi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Apakah kalian tahu kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, yaitu pernapasan dada yang umum kita lakukan dan juga pernapasan perut? Nah, di sini kita akan membahas apa itu perbedaan tentang sistem pernapasan umum yang kita lakukan dan sistem pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Nah, begitu, apakah kalian sudah paham? Ibu harap kalian sudah paham ya. Nah, sistem pernapasan yang kedua, yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksi, posisi diafragma melengkung ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Sekian video penjelasan tentang sistem pernapasan manusia dari saya. Semoga dengan menonton video dari saya dapat menambah sedikit pengetahuan tentang sistem pernapasan manusia untuk kita semua. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih.